Selamat siang sahabat National Geographic Indonesia, kembali lagi dengan saya Sylvia Louis. Nah, kali ini saya sudah berada di Tugu Tani. Tugu Tani ini merupakan salah satu ikon kota Jakarta yang terletak di Jalan Menteng Raya, Kebon Siri, Jakarta Pusat. Nah, untuk tahu kisah sejarah tentang Tugu Tani ini, simak live di Facebook National Geographic Indonesia saat ini. Oke, mari kita mulai dengan sejarah patung ini. Patung yang cukup kontroversial ini dibangun berkat ide Soekarno pada tahun 1959 saat dia sedang berkunjung ke Uni Soviet untuk bertemu dengan Perdana Menteri Nikita Khrushchev. Saat sedang berada di Uni Soviet, Soekarno melihat beberapa patung realisme sosialis yang tersebar di beberapa penjuru kota di sana. Soekarno pun jatuh cinta dengan patung-patung itu, dan dia mulai memiliki ide untuk memesan dan mendirikan sebuah patung serupa di Indonesia. Lalu saat itu, Soekarno pun dikenalkan kepada seorang pematung yang saat itu sedang menjabat sebagai Vice President USSR Academy of Arts Matvey Genrikhovich Menizer dan anaknya Osip Menizer. Matvey Menizer sendiri merupakan seniman terkemuka kelahiran Memel, keturunan Jerman Baltik. Dia sudah menghasilkan banyak monumen yang terletak di seluruh Uni Soviet. Di Indonesia sendiri, karyanya salah satu karyanya adalah patung Tugu Tani ini. Nah, lalu kedua pematung itu diundang ke Indonesia untuk mendirikan sebuah monumen mengenai perjuangan bangsa Indonesia, yang pada saat itu berhubungan dengan pembebasan Irian Barat dari belenggu kolonisasi Belanda. Setelah mereka diundang, akhirnya Matvey dan anaknya datang berkunjung ke beberapa negara yang ada di Indonesia untuk mencari inspirasi atau gambaran untuk patung yang akan mereka kerjakan. Nah, saat berkeliling di Indonesia, akhirnya mereka tiba di sekitaran daerah Jawa Barat. Mereka mendapatkan kisah tentang seorang ibu yang mengantarkan anak laki-lakinya berangkat ke medan perang. Si ibu terlihat rela dan senang melihat anaknya akan berangkat ke medan perang. Nah, untuk memperkuat keberanian dalam diri anak itu, sekaligus mengingatkannya tentang orang tuanya dan perjuangannya untuk tanah air, sang ibu memberikan bekal berupa nasi kepada anak tersebut. Setelah kedua pematung ini mendapatkan inspirasi, ya sahabat, lalu Matvey dan anaknya kembali ke Rusia untuk mengerjakan patung tersebut. Nah, perwujudan dari patung ini itu juga dibuat sebagai tanda persahabatan Moskow dan Jakarta. Akhirnya setelah beberapa saat dikerjakan, dan patung itu akhirnya selesai. Nah, setelah patung Tugu Tani ini selesai, patung ini dibawa ke Indonesia dengan menggunakan kapal laut dan kemudian diresmikan oleh Soekarno pada 1963. Nah, bisa sahabat lihat patung ini itu sebenarnya gambarnya adalah seorang perempuan dan laki-laki yang ceritanya itu merupakan seorang ibu dan anak yang ibunya membawakan bekal untuk anaknya ketika akan berangkat ke medan perang. Nah, patung ini sebenarnya awalnya itu dinamakan patung pahlawan. Namun karena ciri khas dari bentuk patung laki-lakinya yang menggunakan topi khusus, jadi seperti seorang petani, jadi disebutnya patung tani atau Tugu Tani. Nah, di patung ini juga ada tulisan yaitu hanya bangsa yang menghargai pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar. Nah, dan satu hal lagi, apakah sahabat tahu kenapa tadi saya menyebutkan kalau patung ini kontroversial? Jawabannya itu karena berkaitan dengan banyaknya yang percaya bahwa patung ini merupakan simbol negatif komunisme dan banyak juga yang mengatakan kalau patung itu terlihat seperti PKI. Padahal patung petani ini sebenarnya adalah seorang anak yang seperti sudah saya katakan tadi,
yang akan maju ke medan perang dan yang sudah mendapat dukungan dari ibunya. Dan tak lupa ibunya memberikan bekal kepada anak yang akan maju ke medan perang itu. Nah, jadi itu sejarah tentang Tugu Tani, dan mungkin sahabat jika ingin melihat lagi bisa dilihat bentuk salah satu monumen yang menjadi ikon di kota Jakarta. Oke, jadi itu informasi mengenai sejarah patung Tugu Tani siang ini. Jangan kemana-mana, saksikan live di Facebook National Geographic Indonesia edisi berikutnya, dan jangan lewatkan cerita-cerita seru lainnya mengenai kota Jakarta.